Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyud MN Chess. Gimana, sehat-sehat ya adik-adik pecatur yang baru belajar dan kawan-kawan catur. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Roy Lopez Berlin Defense ya, yang lanjutan yang kemarin, yang diawali dari E4 dibalas E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5 pada langkah ketiga, kuda ke F6. Putih membuat varian rokade, kuda kali E4, D4, kuda ke D6, gajah kali C6, D kali C6, D kali E5, kuda F5, menteri kali D8, raja kali D8 ya, seperti yang kemarin ya. Variasinya ini H3, yang kemarin H6, putih unggul akhirnya ya. Sekarang jawabannya hitam cukup bagus ya, H5 ya. Setelah H3, H5 ya. Ini langkah tek ini kuda ke C3 ya. Suatu misal ini kudanya ke G5 ya, jadi ya cukup dengan raja E8 ya, cara mengantisipasinya seperti gitu ya. C3 mencegah kuda ke D4 ya, maksudnya C3. Tapi kalau kuda ke C3 ya sudah kena kuda ke D4 ya, tentunya hitam unggul tipis ya, pion C-nya jatuh ya, paham ya. Jadi makanya pas kuda G5 ini C3, gajah E7 ya, gajah E7, gajah ke F4. Gajah F4 langsung aja disusul kuda ke H4, dengan ancaman kuda ke G6, menggarpu pion E dan mengancam gajah ya. Tentunya kuda ke E4, baru kuda ke D6, gajah H2, gajah ke F5 ya. Cara mengantisipasinya hitam seperti begitu. Kuda BD2, C5 ya. Benteng FE1 baru ditarik lagi gajah ke E6. Jadi mencegah benteng A1 mau bergerak ya. Tentunya langkahnya kuda F3, benteng A ke D8, B3, baru raja ke D7. Jadi menyambungkan benteng H8 sama D8, tentunya benteng A D1 baru raja ke C6. Tentunya hitam tidak mengalami kesulitan sama sekali dan permainan akhirnya cukup bagus untuk hitam ya. Jadi pas posisi H3 itu sebaiknya H5. Jadi lanjutan kemarin, kalau yang kemarin itu unggul putih, kalau H3 H6 sekarang hitam akan mengimbangi ya, tentunya ya juga unggul tipis ya, paham ya. Oke, saya kembalikan posisi dari benteng kuda ke C3 ya. Oke ya, posisi begini. Tentunya ini H3 H6, terus kuda ke C3, baru raja ke E8 ya. Variasinya seperti itu. Terus gajah F4, gajah ke E7 ya. Setelah gajah F4, gajah E7. Tapi kalau suatu misal dia E6 ya, langsung dimakan aja. Gajah kali E6, gajah kali C7, F6 ya. Cara menyusun buahnya seperti itu ya, adik-adik catur junior yang baru belajar. Jadi dengan variasi nanti raja F7, benteng HE8, benteng AC8. Jadi rangkumannya seperti begitu ya, cara menyusun buah ya. Jadi unggul hitam tipis ya kalau dikasihkan E5-nya tukar C7 ya. Oke, paham ya. Setelah paham, saya kembalikan posisi dari kuda ke C3. Nah, saya kembalikan posisi dari kuda C3. Tentunya raja E8, gajah F4, gajah E7, nggak mungkin. Kalau E6, benteng A D1, baru gajah ke E6 ya.
Gajah E6 ini cukup bagus sekali. Suatu misal A3 ya cara mengimbanginya cukup dengan benteng AD8 ya. Apalagi ya misalkan kuda ke E4 ya cukup dengan benteng ke A ke D8 ya. B3 ya benteng kali D1, benteng kali D1 baru gajah ke D5 ya. Jadi sangat unggul sekali hitam. Kalau kudanya ini ke G5 nggak mungkin dia ada F6 ya, tentunya kena perwira 1 ya, paham ya. Jadi pas kudanya ke G5 juga F6 ya juga unggul kan, perwira 1 ya. Jadi pas begini posisinya sangat bagus untuk hitam ya. Oke, kalau sudah paham saya kembalikan ke kuda C3 lagi. Kembalikan kuda C3. Nah, kuda C3, Raja E8, gajah F4, gajah E7, benteng AD1, gajah ke E6. Jadi kuda E4 sudah kita bahas, A3 sudah kita bahas ya. Sekarang langkahnya mungkin apa? Langkah kuda G5 ya. Kalau A3 benteng AD8 ya, misalkan tadi A3 ya benteng AD8, benteng FE1, A6 ya. Kalau kuda ke E2 tentunya benteng kali D1, benteng kali D1 dan disusul gajah ke D5 ya. Jadi posisinya hitam tidak kesulitan sama sekali ya. Tentunya cara pembukaan penyusunan buahnya seperti begitu ya. Oke, kalau sudah paham saya kembalikan posisi ke kuda C3. Kuda C3, Raja E8, gajah E4, gajah E7, benteng AD1, gajah ke E6, A3 sudah. Sekarang kuda G5 ya. Ini variasi yang baru yang bagus, langkah teknya memang kuda G5 ya, hitam ya cukup bagus menjawabnya ya. Benteng ke H6 ya. Benteng H6 itu tanda seru sekali ya. Langkah benteng H6 suatu misal kuda kali E6 ya benteng kali E6 ya. A3 untuk mengantisipasi gajah B4 mungkin ya, tetap benteng D8, benteng FE1 ya baru kuda ke D4. Nah, jadi malah hitam yang menyerang ya. Kalau benteng D2 nggak mungkin ada G5, cara antisipasinya begitu ya. Jadi mau dilempar kuda ke F3 kalau gajahnya lari ke H2, kalau gajah ke E3 nggak mungkin, benteng kali E5 tentunya unggul hitam ya. Variasinya cukup bagus untuk hitam ya. Oke, saya kembalikan posisi dari kuda gajah benteng AD1 ya. Benteng AD1, kuda G5, benteng H6 ya. Apa ini langkahnya? Misalkan kuda F3 ya langsung aja benteng ke G6 ya. Raja H1 baru gajah ke B4. Cara antisipasinya begitu ya. Gajah D2, gajah kali C3, gajah kali C3 langsung disusul gajah ke D5. Benteng FE1, benteng ke D8. Jadi buahnya sangat aktif sekali ya. Hitam sangat aktif sekali ya. Cara menyusunnya cukup bagus sekali ya. Oke, jadi pas saya kembalikan posisi dari benteng ke H6 ya. Oke, kuda G5, benteng H6 ya. Apa langkahnya? Ini kalau langkah A3, kalau A3 begini, kalau A3 langsung aja gajah kali G5, gajah kali G5, benteng ke G6. Jadi ancamannya benteng H6 itu dengan tujuan mau benteng G6 juga ya. Apa langkahnya kalau pas posisi gini ya. Kalau gajah F4 tentunya kuda ke H4 ya. Jadi malah menyerang posisinya hitam ini ya. Kalau gajah ke G3 tentunya ada kombinasi kuda kali G2 dan disusul H4, balik perwiranya dan unggul posisi ya. Oke, paham ya. Oke, saya kembalikan posisi dari sini. Tentunya langkahnya ndak A3, langkah teknya benteng F ke E1 disusul gajah ke B4 ya. Kalau gajah B4 ini langkahnya G4,
G4 langsung dimakan, H kali G4, H kali G4 baru ditariknya kuda ke E7 ya. Setelah ditarik kuda ke E7, langkahnya apa ini? F3 ya. F3 menjaga pion G4. Tentunya langsung gajah kali C3, B kali C3 ya. Langsung aja dimakannya gajah ke kali A2 ya. Cukup bagus sekali gajah kali A2. Kalau pas gajah kali A2 ini kuda E4. Kuda E4 mengancam benteng ya. Tentu cukup benteng lari aja ke H7. Kalau E6 ya gajah kali E6, gajah kali C7. Tentunya langsung aja B5. Cukup bagus sekali kan B5 ya. Apa langkahnya? Gajah E5, langsung kuda D5 ya. Jadi pas posisi kuda ke D6 ya cukup raja ke F8. Jadi serangannya putih nggak ada apa-apanya dan lebih bagus hitam ya. Oke ya, paham ya. Kalau sudah paham, saya kasih contoh jalannya partai seorang Grandmaster dari Cina melawan Valakotov Pandim ya. Oke, ini salah satu contoh partai Grandmaster Super Grandmaster Yu Yangyi dari Cina dengan elo rating 2724 melawan Vladimir Malakov dari kebangsaan Rusia ya. Pada tahun 2015 mainnya di China Open ya. Pada saat ini Grandmaster Cina Yu Yangyi melangkahkan benteng ke E1. Malakov Vladimir menjawab gajah ke B4. Setelah gajah B4, langkahnya Yu Yangyi A3, gajah kali C3, B kali C3, baru kuda ke E7 ya. Baru kuda ke E7, dijawabnya sama Yu Yangyi kuda ke F3 ya. Setelah kuda F3 ini tidak seperti tadi benteng ke G6 ya. Jadi dikembalikan lagi benteng ke H8 karena benteng G6 kan sudah tidak ada yang bantu kuda di F5 sama gajah di E7 tadi ya. Sudah peraduan. Terus Yu Yangyi menjawab kuda ke D4, baru A6. A6 tujuannya untuk mengusir kuda ke D4 ya. Tentunya gajah ke G5, baru C5 ya. C5, gajahnya putih sangat bagus sekali ditukar dengan kuda kali E6, F kali E6, C4 ya. C4 ini tujuannya biar kudanya biar tidak ke D5 ya. Terus diadakan peraduan sama Vladimir Malakov dengan benteng ke D8. Benteng D8, benteng kali D8, raja kali D8, A4 ya. A4 ini cukup bagus, harus dicegah dengan B6 ya. Harus dicegah dengan B6 ya. Jadi langkahnya cukup bagus sekali permainan akhirnya ya. Jadi cara mengantisipasinya hitam ini susunannya seperti begini. Jadi langkah tag ini Yu Yangyi melangkahkan F4. Tapi kalau suatu misal ini A5 ya tentunya tetap dimakan aja ya. Dimakan B kali A5, benteng A1 baru raja ke D7 ya. Setelah benteng kali A5 baru kuda ke C6 ya. Tentunya kalau benteng kali C5 ya bentengnya itu nantinya terjerat ya, tidak bisa keluar ya. Tentu benteng kali A6 ya. Benteng kali A6 baru benteng ke B8 ya. Setelah benteng B8 gajah E3 baru benteng cek di B1, raja H2 baru benteng ke C2. Jadi sama-sama mengancam ya. Gajah kali C atau C3 ya cukup dengan kuda kali E5 kalau C3 ya. Tapi kalau gajah kali C5 ya tentunya benteng kali C2. Tentunya cukup bagus hitam, walaupun pion sama 4 tapi
hitam nanti punya pion bebas di C7 ini ya, paham ya? Jadi jawabannya analisanya C3, C3 terus kuda kali E5 ya, kuda kali E5, gajah C5 baru kuda kali C4, gajah ke D4 mengancam pion G7 baru E5 ya. Setelah gajah C5 baru ditutupnya kuda ke D6. Jadi diajak permainan akhir karena posisi rajanya putih cukup bagus ya. Jadi benteng ke A8, kuda ke E4. Tentunya akan mendapatkan pion F2 ya. Kalau diteruskan ya gajah ke E3 ya kuda kali F2, benteng ke G8 ya kuda ke D1 ya. Tentunya gajah ke C5 baru kuda kali C3. Tentunya pion bebas di E4 sama C5 ya. Paham ya? Jadi unggul putih ya, unggul hitam ya maksud kami ya. Kalau suatu misal tadi dibuang di A5 ya. Oke, saya kembalikan posisi dari langkah tagnya ya, langkah tagnya tadi ya. Oke, jadi pas posisi ya, pas posisi begini. A5, tadi B kali A5 ya. Tentunya langkahnya F4. F4 Yang Yi Vladimir Malakov langkahnya Raja E8 ya. Jadi menghilangkan pen-pennya dengan kudanya mau digerakkan ke C6 ya. Oke ya, setelah Raja F2 baru kuda ke C6 ya. Dengan maksud mangkal di D4 dicegah C3 baru B6 ya. Setelah B6 G6 terus Yu Yang Yi melangkahkan G4, H kali G4. Kalau dimakan bentengnya hidup. Yu Yang Yi melangkahkan H4 ya. H4 terus kuda ke benteng ke H7 dengan maksud mau keluar ya, bentengnya mau ke lajur D tentunya ya. Paham ya? Setelah raja ke G3 baru kuda ke A5 dulu ya. Baru raja kali G4, kuda kali C4. Jadi langkahnya, cara pergerakannya seperti begitu ya, kuda kali C4. Setelah kuda kali C4, langkahnya gajah ke F6 ya, dengan maksud raja ke G5 ya tentunya ya. Baru dihidupkan bentengnya ke D7 ya, untuk menguasai lajur D. Setelah raja G5 baru raja ke F7. Jadi sangat unggul sekali hitam. Tentunya raja ke F6, raja ke H6 ya, dengan maksud menembus lajur G ya. Tetap Vladimir Malakov membebaskan pion di saat menterinya dengan B5, AB5, AB5, H5, G kali H5 ya. Setelah G kali H5, Yu Yang Yi melancarkan benteng G1 ya. Maksudnya mau benteng G7, kalau jawabannya kurang bagus ya bisa bahaya kan. Tentunya bisa cek abadi benteng G7, benteng G8. Langkahnya Vladimir Malakov cukup bagus sekali dengan kuda B6. Jadi kalau dicek dia tidak akan lari ke E8 tapi larinya ke F8 ya. Benteng ke G7, raja ke F8 baru ditariknya benteng G1 ya. Tentunya sudah nggak ada apa-apanya, tinggal kuda ke D5 ya. Kuda D5, Yu Yang Yi melancarkan F5 baru kuda kali F6 ya. Tapi kalau ini F kali E6 blunder, tentunya benteng ke H7 dan disusul benteng G7 ya, nggak mungkin ya kan. Tentu makan E kali F6 baru E kali F5. Jadi langkahnya cukup bagus sekali. Setelah raja ke G6 baru ditarik benteng ke D3 ya. Nah, benteng D3 ini Yu Yang Yi melakukan blunder ya, karena benteng ke
G5 ya, tapi mau langkah apa lagi karena sudah kalah pion banyak ya. Jadi kalau misalkan benteng ke A1 ya tinggal cek dulu. Nah, ini kan mau ancaman cek ya. Cek dulu ke G3, nah, misalkan makan di F5 baru H4. Jadi dibebaskan pionnya. Nah, kalau dilanjutkan lagi kalau benteng ke A7, H3, benteng kali C7, C4 ya. Kalau benteng ke nyusul di mana itu? H7 ya tinggal benteng kali C3. Jadi kalau pas posisi mendekat ya dicek ya. Cek benteng H8 raja, benteng ke H7 raja G8. Nah, suatu misal tadi apa setelah benteng setelah posisi begini kalau raja mendekat gini ya dicek. Jadi setelah raja lari baru pion dibebaskan gitu aja dan seterusnya ya. Itu ulasan kalau benteng A1 ya. Oke, jadi ulasan benteng A1 saya kembalikan posisi dari awal tadi ya. Pas posisi begini kalau benteng A1 seperti gitu. Kalau benteng B1 ya sama aja. Benteng cek dulu raja kali F5 baru H4, benteng kali B5, H3, raja ke E6 cek dulu. Jadi setelah dicek lari raja lagi baru benteng baru maju pion ya. Kalau pas bentengnya ngecek ya turun lagi dan seterusnya ya. Tentunya benteng B1 juga tidak membantu ya. Karena sudah cara tangkisannya hitam cukup bagus ya. Jadi pas posisi begini tadi Yu Yang Yi melakukan blunder benteng ke G5 ya, maunya ya cukup bagus tapi langkahnya H4, benteng ke H5 mau ancaman checkmate baru dicekkan dulu benteng G3 raja kali F5 baru H3. Setelah H3 benteng ke H8 cek raja ke F7, benteng ke H7 cek raja ke G8, benteng kali C7 baru H2 dijalankan ya. Cek ke C8 raja ke H7. Kalau pion F7 ya nggak mungkin karena bentengnya ngecek di posisi F3 lalu pionnya dimakan lalu promosi jadi menteri ya. Paksa kalah kalau benteng C7 lagi baru raja ke H8 ya. Jadi pas posisi F7 ya raja ke G7 dan Yu Yang Yi menyerah akhirnya dengan langkah raja G7 ini karena pionnya tidak bisa promosi ya. Raja E6 ya cukup dicek dengan benteng ke E3 ya. Oke, dari partai salah satu contoh Grandmaster Super dari Cina melawan Vladimir Malakov dari Rusia. Jadi salah satu contohnya bentuk bangunannya kalau H3, H5 itu untuk keunggulan hitam dan minimal hitam bisa mengantisipasi serangan-serangan putih. Tapi yang part kedua yang kemarin H3, H6 ya sangat salah satu contoh partainya Grandmaster Super Fabio Caruana melawan Magnus Carlsen ya. Jadi bisa membedakan ya adik-adik catur junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur ya. Oke, sampai di sini dulu variasi Berlin Defense Roy Lopez. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.